Assalamualaikum, apa kabar semua? Di video kali ini kita gak bakal unboxing, kita gak bakal review, tapi di video kali ini saya mau ngajak ngobrolin gadget apa yang siap keluar di tahun 2021, khususnya di segmen smartphone. Bagi teman-teman yang tahun kemarin udah mulai nabung buat jajan gadget, udah ada inceran HP apa, mungkin tahun ini akan dipusingkan lagi dengan datangnya pilihan-pilihan yang menarik dari brand-brand ternama. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai supaya tidak ada kata menyesal setelah jajan gadget. Oke, bersama saya Rizal Fauzi, let's get started. Di sini yang pertama saya punya Poco M3. Bulan-bulan kemarin mereka ini udah mengguncang dunia pergadgetan ya melalui Poco X3 NFC yang dibanderol seharga 3,1 sampai 3,4 3,5 juta. Nah, di tahun 2021 Poco siap mengguncang kembali melalui Poco M3. Oke, saya bacakan aja spesifikasi dari Poco M3. Poco M3 memiliki bentang layar seluas 6,53 inci, Full HD+, LCD-nya IPS, dan dibekali chipset Snapdragon 662. Memorinya ada dua pilihan, 464 dan 4128. Dibekali dengan kamera 48 megapiksel, 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Jadi kamera belakangnya ada 3 ya, dan kamera depan 8 megapiksel. Dibekali dengan fingerprint, yaitu fingerprint di side ya, di samping, jadi bukan di belakang lagi, dan baterainya sangat-sangat besar, 6000 mAh, dan juga udah support 18 watt fast charging. Menariknya, dengan spesifikasi yang seperti tadi, Poco M3 ini kemungkinan di Indonesia akan dijual dengan harga 1,8 untuk varian 464 dan 2,1 juta untuk varian 4128. Gimana? Tambah pusing? Tabungannya ditahan dulu. Kita lanjut ke smartphone yang kedua. Oke, smartphone yang kedua masih dari brand Xiaomi, yaitu Redmi Note 9 5G. Tapi yang menarik di sini, meskipun namanya hanya ditambah embel-embel 5G, tapi desainnya berubah drastis. Jadi nggak menggunakan desain yang Redmi Note 9 yang kemarin. Oke, kita bacakan dulu spesifikasinya. Di sini Redmi Note 9 5G baru udah rilis di Cina. Saya juga belum tahu sebenarnya ini akan rilis di Indonesia atau tidak, karena seperti yang kita tahu Indonesia belum bisa mengcover sinyal 5G. Redmi Note 9 5G memiliki bentang layar seluas 6,53 inci, kemudian Full HD Plus dengan IPS. Prosesornya adalah MediaTek Dimensity 800U. Menarik, ini baru ya, di Indonesia belum ada MediaTek Dimensity. Kameranya dibekali 48 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel ditambah 2 megapiksel. Untuk kamera depan sebesar 13 megapiksel. Kemudian fingerprint, karena masih menggunakan IPS maka fingerprintnya belum di layar, tapi ya di samping. Kemudian baterainya lumayan besar, 5000 mAh, dan udah support 18 watt fast charging. Harga di Cina itu kalau kita rupiahkan untuk varian 6128 2,8 juta. Nah, masih mirip-mirip lah harganya dengan Redmi Note 9 yang kemarin rilis di Indonesia. Mudah-mudahan Xiaomi Indonesia akan membawa Redmi Note 9 5G ini ke Indonesia, karena setelah saya cari tahu ini juga udah rilis di Singapura, tapi ke Indonesia karena belum ada 5G, saya jadi belum bisa memastikan ini akan rilis atau tidak. Tapi patut kita tunggu ya, karena harganya sangat-sangat menarik. Kemudian setelah Redmi Note 9, kurang afdol rasanya kalau kita tidak membahas versi Pro-nya, karena biasanya Xiaomi Indonesia itu membawa dua versi kan, Redmi Note biasa dengan yang versi Pro. Nah, Redmi Note 9 Pro juga di-upgrade, ada yang versi 5G-nya. Redmi Note 9 Pro memiliki bentang layar 6,67 inci, Full HD+, dan refresh rate layarnya udah 120 Hz. Menarik. Kemudian masih IPS dan dibekali dengan Snapdragon 750G. Ini baru juga di Indonesia. Kameranya menarik, di-upgrade lagi oleh Xiaomi. Sekarang menjadi 108 megapiksel, kemudian 8 megapiksel ultrawide,
2 megapiksel, kayaknya makro dan juga depth sensor sama 2 megapiksel. Untuk kamera depan 16 megapiksel. Fingerprint masih di samping, kemudian baterainya sebesar 4820 mAh dan udah support 33 watt fast charging. Harganya kalau dirupiahkan masih di 3 jutaan. Tenang, gak bakal nyampe 4 juta ke atas. Patut kita tunggu ya. Mudah-mudahan ini akan rilis di Indonesia meskipun belum ada 5G. Oke, smartphone selanjutnya adalah dari brand Oppo. Patut dinantikan karena brand Oppo adalah salah satu brand smartphone yang paling menarik di Indonesia. Pasarnya besar, penjualannya lumayan tinggi, bahkan pernah menduduki puncak penjualan di Indonesia. Smartphone yang akan luncur di 2021 dari Oppo adalah lanjutan dari Oppo Reno 4, yaitu Oppo Reno 5. Nah, seperti yang sudah-sudah, Reno 4 itu ada Reno 4, ada Reno 4 Pro. Nah, Oppo Reno juga sama, ada Oppo Reno biasa dan juga Oppo Reno 5 Pro. Oppo Reno 5, bentang layarnya adalah 6,4 inci Full HD+, sekarang udah 90 Hz. Mantap, di upgrade. Kemudian layarnya masih mempertahankan AMOLED dan dibekali dengan chipset Snapdragon 720G. Seingat saya Oppo Reno 4 itu sama 720G, tapi kalau saya salah silahkan koreksi di kolom komentar ya. Kemudian storage-nya 128GB dan dibekali RAM sebesar 8GB. Kemudian kameranya 64 megapiksel dan 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel dan 2 megapiksel masing-masing makro dan juga depth sensor. Untuk kamera depan sekarang menjadi 44 megapiksel. Fingerprint di layar pastinya karena udah AMOLED. Baterainya 4310 mAh dan juga support fast charging Oppo VOOC sebesar 50 watt. Nah, dengan spesifikasi yang seperti tadi, Oppo Reno 5 akan dijual di Indonesia ya sekitaran harga 5,2 juta. Ini hasil konversi dari harga yang dijual di Vietnam. Jadi bagi teman-teman yang sekarang menggunakan Oppo Reno 4 dan pengen upgrade ke Oppo Reno 5, ditunggu aja karena ini udah resmi di Vietnam. Gak bakal lama lagi akan resmi juga di Indonesia. Nah, sekarang apa perbedaannya antara Oppo Reno 5 dengan Oppo Reno 5 Pro Plus? Nah, Oppo Reno 5 Pro Plus ini adalah versi flagshipnya dari Oppo. Spesifikasinya 6,55 inci, kemudian layarnya masih Full HD+, dan refresh rate-nya 90 Hz. Curve, jadi ada lengkungan-lengkungan di layarnya. Layarnya OLED dan dibekali chipset Snapdragon 865. Kameranya juga di-upgrade 50 megapiksel kamera utama dan 16 megapiksel untuk ultra wide, 13 megapiksel untuk makro kayaknya dan 12 megapiksel untuk depth sensor. Kamera depannya 32 megapiksel. Fingerprint di layar pastinya dan baterainya sebesar 4500 mAh dan fast chargingnya ini lebih cepat yaitu 65 watt. Nah, harganya untuk varian 8128 adalah 8,7 juta dan varian 12258 adalah 9,8 juta, sekitar 10 juta. Oke, dari sini kita udah mulai bahas smartphone seri flagshipnya. Smartphone yang pertama adalah flagship dari brand Xiaomi, yaitu adalah penerus dari Mi 10, Mi 11 atau Mi 11 ya. Nah, di sini Mi 11 udah pernah saya posting di forum komunitas kemarin karena rumornya Xiaomi Mi 11 ini tidak membawa charger, ikut-ikutan Apple lagi. Aduh, gimana ini? Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lihat aja nanti resminya kayak gimana, apakah di Indonesia juga akan ikut-ikutan nggak dijual chargernya, atau kita harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli chargernya. Mi 11 dibekali dengan bentang layar seluas 6,81 inci, resolusinya adalah QHD+, kemudian refresh rate-nya udah 120 Hz, curve ya, jadi udah ada melengkung-melengkung di samping kiri kanan, layarnya AMOLED. Dan ini dia ya, jualan utamanya adalah Snapdragon 888, chipset yang paling baru dari Snapdragon yang paling ngebut tahun ini.
Kemudian kameranya 108 megapiksel ditambah 13 megapiksel untuk ultra wide dan juga 5 megapiksel. Saya nggak tahu ini 5 megapikselnya untuk apa. Kemungkinan sih makro ya. Kemudian kamera depan 20 megapiksel, ada NFC dan fingerprint di layar karena udah AMOLED. Baterainya sebesar 4600 mAh, fast charging sebesar 55 watt. Smartphone selanjutnya adalah dari Vivo. Tahun kemarin Vivo udah ngeluarin X50 dan ini lumayan antusias karena hasil kameranya menarik sekali. Jadi ada inovasi gimbal di sana. Nah, ini adalah kelanjutan dari X50 yaitu X60 dan X60 Pro. Bagaimana spesifikasinya? Versi murahnya dulu, Vivo X60. Bentang layarnya 6,56 inci, layarnya Full HD Plus dan 120 Hz refresh rate, layarnya masih AMOLED. Chipsetnya diganti dengan Exynos 1080 5G. Jadi kalau yang X50 itu menggunakan Qualcomm ya. Nah, sekarang chipsetnya dipercayakan ke Samsung Exynos 1080. Udah ada modul 5G-nya. Kameranya 48 megapiksel dan juga 13 megapiksel dan 13 megapiksel. Untuk kamera depan 32 megapiksel. Ada NFC pastinya, kemudian fingerprint di layar dan baterai sebesar 4300 mAh dengan pengisian cepat 33 watt. Sekarang kita bandingkan dengan versi mahalnya, versi Pro-nya Vivo X60 Pro. Layarnya sama 6,56 inci, Full HD Plus sama juga. Kemudian curve layarnya, nah ini yang membedakan ya. Untuk X60 layarnya biasa aja, datar, flat gitu. Nah untuk X60 Pro layarnya udah curve. Kemudian AMOLED, chipsetnya sama ternyata Exynos 1080, udah ada modul 5G. Dan kameranya yang membedakan. Nah, kalau X60 itu kameranya ada triple, nah X60 Pro kameranya udah quad kamera, 48 megapiksel. 13 megapiksel, 13 megapiksel, dan 8 megapiksel. Untuk kamera depan sebesar 32 megapiksel, NFC, fingerprint, dan baterainya 4200 mAh. Ini lebih kecil ya dari X60. Nah, bagi yang butuh kamera, kayaknya Vivo X60 Pro ini lebih menarik. Yang X50 Pro aja udah bagus ya gimbalnya. Di X60 Pro patut kita nantikan improve gimbalnya seperti apa. Nah itu dia smartphone yang akan meluncur di 2021 di Indonesia, dan sebagiannya udah bisa dipastikan dan sebagiannya lagi masih sebatas rumor. Jadi kita belum tahu apakah akan masuk di Indonesia atau tidak. Tapi overall semuanya patut dinantikan. Terutama bagi teman-teman yang mungkin dari tahun kemarin udah mulai menabung untuk jajan gadget, sebaiknya agak bersabar sedikit lagi, beberapa bulan lagi, karena ditakutkan nanti udah beli smartphone yang tahun kemarin tiba-tiba muncul yang baru dengan spesifikasi yang lebih baik di harga yang mirip-mirip. Sebenarnya masih banyak smartphone yang akan keluar di tahun 2021, tapi akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah menyimak video ini sampai selesai. Dan bagi yang baru menemukan channel saya, jangan sukar untuk klik tombol like dan juga subscribe. Sekian dulu video kali ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.